Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang berkat nikmat-Nya yang terus melimpah ruah kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin nikmat tersebut tidak didapatkan oleh orang-orang di luar Islam. Nikmat yang kiranya kita bisa bersabar walaupun kita dalam keadaan sulit, walaupun kita dalam keadaan sempit, walaupun kita dalam keadaan sakit. Bersyukur dengan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang membuat hati kita senantiasa merasa tenang, dan kita senantiasa merasa Allah senantiasa membantu kita. Keyakinan yang ada di dalam dada, keyakinan bahwasanya Allah tidak membiarkan kita, itu adalah nikmat yang terbesar. Manisnya iman yang tidak dirasakan oleh mereka, yang mereka merasa panik, merasa ketakutan ketika kesulitan hidup menimpa mereka. Mereka takut apa yang mereka miliki hilang dari mereka. Ketakutan-ketakutan yang tiada habisnya, dan mereka terus berusaha untuk bisa mengatasi rasa ketakutan tersebut, tapi tidak dengan jalan yang ditempuh atau yang diajarkan oleh agama kita, Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, suatu perkara yang bahkan membuat Rasulullah takjub, kagum, kok bisa ini seperti ini. Rasulullah katakan, ajaban li amr mu'min kulluhu khair. Sungguh mengagumkan, mengejutkan perkara seorang muslim, semuanya baik. Kullu khair. Rasulullah katakan, tidak itu didapatkan, laisa dzaka illa lil mu'min, atau kama qala Rasulullah. Dan perkara itu tidak bisa dirasakan, didapatkan kecuali seorang yang mukmin, orang yang beriman di hatinya. Idza asabathu sarra fasakara fadzalika khairul lah. Ketika dia diberikan oleh Allah nikmat, kenikmatan, kemewahan, kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur dengan perkara tersebut. Fadzalika khairul lah. Maka itu adalah baik baginya. Karena dia yakin, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dia yakin dengan ayat ini. Barang siapa yang dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan, Allah akan tambah nikmat tersebut. Kita berterima kasih kepada Allah ketika Allah berikan nikmat kepada kita. Kita ucapkan terima kasih kepada Allah. Maka tahu apa yang terjadi? Allah tambah lagi nikmat tersebut. Masya Allah, coba lihat. Padahal yang wajar kita mengucapkan terima kasih. Ada orang yang membantu kita misalnya. Ada orang yang menolong kita, memberikan kepada kita makanan, minuman, atau uang, atau harta. Kita ucapkan terima kasih gitu. Nah ternyata orang tersebut karena senangnya dengan ucapan terima kasih kita, diberikannya lagi. Maka kita terus berterima kasih lagi. Nah Allah, jarang manusia seperti ini. Jarang manusia ketika dikasih dia terima kasih kemudian ditambahnya lagi. Namun itu berlaku. Allah melakukan hal tersebut. Ketika kita berterima kasih, bersyukur dengan apa yang Allah berikan, Allah akan tambah lagi. Allahu Akbar. Ini dia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Artinya sangat-sangat
Beruntung kita ketika kita mampu bisa menjadi manusia yang pandai berterima kasih kepada Allah. Tentu senang hidup kita. Kemudian lanjutan dari hadisnya. Wa in asobathu dharra asabara fadzalika khairul lah. Dan barang siapa yang dia dharra, ditimpa kepadanya kesulitan, ya, kepedihan, kesempitan, dan dia bersabar, fadzalika khairul lah, maka itu baik baginya. Kenapa dia bisa bersabar? Karena dia yakin man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana, barang siapa yang Allah inginkan yuridul bihi khairan yusibuhu, dia yakin dengan hadis ini. Barang siapa yang dia Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan uji dia. Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dia yakin dengan hadis ini. Sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, dia akan uji. Allahu Akbar. Ketika keyakinan seperti ini timbul di hatinya, maka bagaimanapun musibah datang kepadanya, masalah, ujian, dihadapi dengan senyuman. Karena dia tahu ini di antara tanda Allah cinta kepadanya. Ini di antara tanda Allah ingin menaikkan derajatnya. Ini di antara tanda Allah ingin hapuskan dosa-dosanya. Sehingga masalah yang datang, itu ujian yang datang, dihadapi dengan senyuman. Dia terima, bahkan kalau ulama terdahulu marhaban. Dia sambut dengan senang. Karena apa? Itu adalah bagian Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya. Karena di sana ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan hanya sekedar dengan istighfar. Harus dihapuskan diantaranya dengan musibah, masalah yang kita hadapi. Nah, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di kesempatan hari yang berbahagia ini setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita kembali lanjutkan pembahasan kita di kajian Tazkiyatun Nufus yang kita masih membahas di bab malu. Yang kali ini kita masuk kepada bagian wanita muslimah dan rasa malu. Wanita muslimah dan rasa malu. Di sini digambarkan malu itu adalah bagian yang paling dasar dari seorang wanita, dari seorang muslimah. Kalau ada orang yang paling berhak memiliki rasa malu, yang paling wajib punya rasa malu, itu adalah wanita. Ketika rasa malu hilang dari seorang wanita, maka hilang pula kehormatannya. Karena malu adalah bagian dari kehormatannya. Ketika dia tidak punya rasa malu sehingga dia bisa membuka auratnya bahkan di depan umum. Bahkan bukan hanya sekedar itu, dia mempertontonkan. Dia malah bangga ketika banyak laki-laki yang kiranya bukan mahramnya melihat kepada auratnya. Atau bahkan ya, dia bangga ketika setiap laki-laki melihatnya dengan hawa nafsunya. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka perlu kita ketahui bersama, sangat penting bagi seorang muslimah memiliki rasa malu dalam dirinya. Karena suatu negeri
suatu bangsa, suatu kaum, baik buruknya kaum tersebut tergantung bagaimana wanitanya. Ketika di kaum tersebut, di bangsa tersebut, di negara tersebut, wanitanya baik, maka insya Allah baik pula lah negara tersebut. Namun sebaliknya, ketika dalam bangsa tersebut wanitanya tidak baik, wanitanya senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, senantiasa melakukan perbuatan buruk, dan bahkan bangga dengan perbuatan buruknya, dari mempertontonkan auratnya, maka ketika itu pula bangsa itu akan hancur, bangsa itu akan terpuruk, bangsa itu akan terbelakang. Karena yang diharapkan wanita yang kiranya menjadi madrasatul ula, sekolah yang pertama kali seorang anak, yang mendidik generasi muda, generasi penerusnya, itu sudah rusak. Maka tentu yang dihasilkan juga akan suatu yang lebih rusak lagi. Lebih rusak lagi. Maka sangat penting wanita muslimah terjaga dirinya. Terutama yang menjaganya adalah rasa malunya. Ketika dia masih memiliki rasa malu, maka tidak mudah baginya untuk keluar rumah tanpa ada keperluannya. Dia lebih suka berada dalam rumahnya, menjaga kehormatannya, menjaga tingkah lakunya. Sehingga apa? Terpeliharalah dia dari banyaknya keburukan. Berapa banyak wanita yang dia suka sekali keluar rumah, akhirnya apa yang terjadi? Mungkin awalnya hanya sekedar untuk dia refreshing, ya. Mungkin sekedar awalnya untuk istirahatnya atau untuk rihlahnya, sehingga dia jalan-jalan, ya, melihat banyak yang dia lihat. Pergi dia ke mall misalnya, pergi dia ke tempat perbelanjaan, padahal itu adalah tempat-tempat yang Allah benci tempat tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Tanpa sadar dia ingin ini, ingin itu. Banyak yang dilihatnya, semakin banyak pula perubahan dalam dirinya. Nah, ini di awalnya. Dan ini yang menjadi target utama, tujuan utama dari mereka yang membenci Islam. Mereka berusaha bagaimana wanita-wanita muslimah ini bisa dirusak. Nah, karena kalau mereka berperang secara langsung, bisa saja mereka akan kalah karena peperangan tersebut. Karena semangat jihadnya kaum muslimin. Mereka mencari jalan yang lainnya. Di antaranya adalah cara melemahkan mereka dari wanita-wanita mereka. Sehingga saat ini kita dapati banyak sekali dari kaum muslimin, muslimahnya sudah berada dalam perangkap mereka. Mereka berlomba-lomba membuat bagaimana wanita-wanita muslimah ini keluar dari rumahnya. Bahkan bisa seiring sejalan yang dengan istilah emansipasi wanita, yang ingin mensejajarkan antara wanita dan pria. Nah, ini pada asalnya adalah produk mereka. Produk mereka bagaimana wanita yang tujuan utama mereka, target mereka adalah wanita muslimah. Bagaimana rusak wanita muslimah ini sehingga rusaklah generasi selanjutnya. Ini yang menjadi tujuan mereka. Dan sedikit demi sedikit itu telah mereka dapatkan hasilnya. Kita lihat bagaimana di negara kita saat ini. Sungguh sangat menyedihkan. Kita lihat bagaimana generasi muda kita, anak-anak kita, remaja-remaji kita, mereka seperti berlomba-lomba untuk menonjolkan dirinya, untuk mempertontonkan yang mereka anggap adalah bagian dari menunjukkan
kreativitas mereka, tapi dalam jalan dengan cara yang tidak benar. Mereka tidak malu-malu lagi untuk berjoget-joget ria, membuka auratnya di depan kamera, menyebarkan video-videonya yang berharap bagaimana caranya orang banyak menyukainya. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentu ini adalah perkara yang sangat menyedihkan kita. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di segmen terakhir kita di acara kajian Tazkiyatun Nufus, yang tema yang kita bahas di segmen ini adalah wanita muslimah kaitannya dengan malu. Nah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita tadi sudah membahas bagaimana fenomena yang saat ini kita dapatkan khususnya di negeri kita. Bagaimana wanita-wanita bahkan dominannya sudah banyak di antara mereka yang hilang rasa malunya. Bahkan kita katakan bukan lagi mereka wanita yang dia KTP-nya itu adalah Islam, yang dia tidak malu mempertontonkan berjoget-joget ria di depan kamera atau menyebarkan videonya. Bahkan yang kita sedihkan lagi, ada saudari-saudari kita muslimah, bahkan mereka berhijab dengan hijabnya yang sempurna. Bahkan di antara mereka ada yang berniqab, bercadar, namun tetap eksis, namun tetap hampir sama dengan mereka wanita yang mempertontonkan auratnya. Ya, walaupun mereka tetap dengan hijabnya, tetap dengan cadarnya, dengan niqabnya, tapi mereka juga melakukan perbuatan yang hampir sama dengan muslimah yang tadinya kita katakan hilang rasa malunya. Nah ini juga disebabkan karena kurangnya rasa malu. Kalaulah dia benar dengan memiliki sifat malu sebenar-benarnya malu, maka dia tidak akan melakukan itu. Fungsi hijab di antara fungsinya adalah menghalanginya, melindunginya, menutupinya dari mata manusia, terutama di sini adalah laki-laki. Nah, bagaimana mungkin dia merasa tenang, dia merasa nyaman untuk menyebarkan videonya, menyebarkan foto-fotonya, walaupun dengan niqabnya, walaupun dengan cadarnya. Apakah dia tidak tahu? Di sana ada orang-orang yang walaupun dia menutupi wajahnya, auratnya, namun mereka tetap bisa bersyahwat. Tetap bisa bersyahwat walaupun melihat orang-orang yang menutupi auratnya ini. Apakah Anda, wahai saudariku, para muslimah, merasa tenang dengan orang-orang seperti ini? Yakinkah Anda akan selamat karena Anda sudah memiliki atau memakai hijab Anda, walaupun Anda eksis di media sosial Anda? Tidak. Kalla summa alf kalla. Berhati-hatilah. Jagalah diri Anda. Jagalah dan bantulah saudara-saudaramu untuk juga mereka bisa menjaga iman mereka. Karena terkadang syaitan datang dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Syaitan akan menggoda laki-laki, bisa jadi ya, laki-laki beriman, laki-laki yang soleh. Syaitan goda melalui kalian, wahai wanita, wahai muslimah,
yang walaupun kalian dengan niqab kalian, dengan cadar kalian, dengan hijab kalian, maka hindarilah, peliharalah rasa malu itu untuk tidak eksis di dunia maya dengan mempertontonkan, dengan memperlihatkan, dengan menyebarkan foto-foto kalian. Karena itu tetap akan menjadi fitnah. Dan itu tetap akan menjadi dosa jariah bagi kalian. Jika itu kalian lakukan. Selagi ada orang yang menikmati foto-foto atau video yang kalian sebar, maka selama itu pula kalian akan mendapatkan dosanya. Maka di sini terlihat betapa pentingnya rasa malu bagi wanita. Kita katakan ya, laki-laki juga perlu butuh kepada rasa malu. Namun yang lebih penting, yang lebih membutuhkan rasa malu pada asalnya adalah wanita. Karena ketika wanita bisa menjaga kehormatannya, bisa menjaga kesuciannya, bisa menjaga perangainya, maka laki-laki pun akan memuliakannya. Laki-laki pun akan menghormatinya. Tapi sebaliknya, ketika dia tidak menjaga kehormatannya, tidak menjaga auratnya, tidak menjaga kesuciannya, maka laki-laki yang buruk akan datang kepadanya dan akan merusaknya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, terutama buat para muslimah, sadarilah, cepatlah kembali ke jalanmu jika saat ini kau berada di jalan yang salah. Jangan tergoda dengan banyaknya manusia, banyaknya orang-orang yang ingin menunjukkan eksistensinya, ingin memperlihatkan dirinya. Berlombalah dengan mereka, kaum muslimah lainnya, yang giat, yang semangat dalam menghafal Al-Quran, menghafal hadis, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Berlomba dengan mereka. Jauhilah, hindarilah teman-teman yang buruk, yang kiranya senantiasa mempengaruhi kita dalam keburukan, yang mengajak kita berlomba-lomba bagaimana bisa memperturutkan hawa nafsu. Ya, baik itu dengan barang, baik itu dengan memamerkan yang dia miliki dan lain sebagainya. Hindari teman-teman seperti ini yang kiranya bisa merusak kita, yang kiranya bisa menghilangkan rasa malu yang ada di dalam diri kita. Nah, itu sangat penting untuk kita lakukan. Dan jangan merasa kecil, jangan merasa hina, jangan merasa rendah ketika Anda adalah wanita yang senantiasa berdiam diri di dalam rumah. Yakinlah bahwasanya Allah akan menjaga Anda dan akan memberikan yang terbaik bagi Anda. Maka bersabarlah sampai saatnya Allah berikan kemenangan kepada Anda. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kiranya kita senantiasa, khususnya bagi kaum muslimah, Allah jaga dalam kebaikan, Allah berikan kemudahan, dan Allah terus pelihara kita dalam ketaatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.